Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Afia Suratul Anafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang failover dan load balance. Konsep failover dan load balance adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Failover sendiri adalah mekanisme yang memastikan bahwa ketika jalur utama mengalami kegagalan, lalu lintas akan otomatis dialihkan ke jalur cadangan. Dan load balance adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa jalur atau sumber daya secara merata. Ini adalah topologi yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi failover dan load balance. Nah, di sini ada internet yang menghubungkan ke router ESP1 dan router ESP2 menggunakan Ether 1. Di router ESP1 ini kita mendapatkan IP 10.0.137.75 dan di router ESP2 kita mendapatkan IP 10.0.137.138. Dan di router ESP1 ini menghubungkan ke customer. Begitu pula pada router ESP2. Dan di Ether 2 router ESP1 kita akan menambahkan IP 192.168.1 dan di router ESP2 yaitu 172.16.1.1 dan di customer Ether 1-nya 192.168.1 dan Ether 2-nya yaitu 172.16.1.2. Lalu kita akan konfigurasi IP address. Kita masuk ke Winbox router ESP1, lalu ke IP kemudian address, add, kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24 dengan interface yang mengarah ke Ether 2, apply kemudian OK. Lalu kita ke Winbox ESP2, ke IP kemudian address, add, masukkan addressnya yaitu 172.16.1.1/24 dan interface yang mengarah ke Ether 2, apply kemudian OK. Lalu ke customer di Bnet Lab, kita coba cek IP neighbor print. Nah, di sini kita terdapat IP Ether 1 yaitu 192.168.1.1 dan Ether 2 172.16.1.1. Lalu kita coba ketikkan IP address print. Di sini masih kosong. Dan kita akan membuat IP address dengan perintah IP address @address 192.168.1.2/24 interface Ether 1. Kita buat lagi yaitu IP address @address 172.16.1.1 172.16.1.2/24 dengan interface Ether 2.
Lalu kita coba IP address print lagi. Nah, di sini kita sudah punya IP yaitu 192.168.1.2 di ether 1 dan 172.16.1.2 ether 2. Kita akan coba ping ke 192.168.1.1 dan juga akan ping ke 172.16.1.1 TTL. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi default route. Kita akan masuk Roman dulu. Di customer ini kita ketikkan perintah tool Roman set enabled yes. Lalu kita masuk menggunakan Winbox ESP1 ke tool Ramon, kemudian centang enable-nya, apply, oke, kemudian more, new Winbox, kemudian connect to Ramon, lalu kita connect. Nah, di sini kita ke sistem identity, lalu kita ubah namanya menjadi customer. Selanjutnya kita ke new terminal. Kita coba ping ke 192.168.1.1 TTL dan juga ping ke 172.16.1.1. Lalu kita ke IP, kemudian ke routes, lalu add, destination address-nya default, kemudian gateway-nya kita isikan ESP1 yaitu 192.168.1.1. Apply, kemudian oke. Lalu kita buat lagi dengan gateway ESP2, apply, kemudian oke. Jadi di sini ada satu yang tidak aktif static root-nya karena yang satunya itu menjadi backup atau cadangan. Namun jika yang satunya kita disablekan, maka di sini yang ESP2 akan aktif. Seperti itu. Lalu kita ke new terminal. Kita akan coba ping ke internet. Di sini belum bisa karena kita belum konfigurasi NAT. Kita ke IP, kemudian firewall, NAT, plus kemudian chainnya SRC NAT, out interface arahkan ke ether 1 dan actionnya masquerade. Kita buat satu lagi dengan out interface yang mengarah ke ether 2. Kita coba ping lagi, masih timeout. Lalu kita akan konfigurasi NAT pada ESP1. Dan juga kita buat satu lagi dengan out interface yang mengarah ke ether 2. Lalu pada ESP2 juga kita konfigurasi NAT.
kita ke Winbox customer lagi, kemudian kita coba ping ke 888 TTL. Lalu kita coba IP DNS print untuk melihat apakah DNS-nya sudah ada, dan di sini masih kosong. Lalu kita akan setting DNS dengan perintah IP DNS set server. Di sini kita IP DNS print lagi dan sudah ada DNS-nya. Lalu kita akan coba ping ke google.com TTL. Setelah itu kita akan mencoba menambahkan PC ke node, kemudian virtual PC, kita ganti namanya menjadi PC1, kemudian save, dan kita buat satu PC lagi dengan nama PC2. Kita nyalakan PC-nya. Lalu di PC1 ini kita akan membuat IP dengan 10.10.10.254. Dan di PC2 yaitu 10.10.10.253. Dan untuk menghubungkan Ether 3 dan Ether 4 nya kita akan menggunakan konfigurasi bridge dengan IP 10.10.10.1. Oke, kita ke Winbox customer, kemudian pilih bridge, add, kita buat namanya menjadi bridge, apply, kemudian oke, lalu ke ports, add, arahkan interface-nya ke Ether 3, apply, kemudian oke, dan kita buat satu lagi dengan interface-nya mengarah ke Ether 4. Lalu ke IP address, add, kemudian masukkan IP 10.10.10.1/24 dengan interface ke bridge, apply, kemudian oke. Setelah itu ke IP, kemudian DHCP server, DHCP setup, arahkan interface ke bridge, next, lalu oke. Kemudian kita ke PC, kita buka PC1 dan PC2 nya, kita tuliskan perintah IP DHCP, nah di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.254. Lalu kita ke PC2, kemudian IP DHCP,
dan kita mendapatkan IP 10.10.10.253. Lalu kita coba ping ke internet pada PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi failover. Kita ke Winbox Customer, lalu ke IP, kemudian routes, di sini kita lihat yang aktif adalah ISP1, dan kemudian kita akan mengganti parameter yang ada di ISP1 sehingga dia lebih besar, dan nantinya yang akan digunakan adalah ISP2. Kita klik 2 kali, kemudian distance-nya kita edit menjadi 10, apply, kemudian OK. Nah, di sini maka jalur internet akan berpindah ke ISP2. Kalau kita setting distance juga di ISP2 menjadi 20, maka yang aktif kembali adalah ISP1. Selanjutnya kita akan cek gateway pada failover. Pada MikroTik terdapat suatu fitur yang namanya cek gateway. Nah, ini bisa kita gunakan saat failover. Di sini pastikan interface menyala semuanya dan cek pada IP routes. Saat ini yang aktif adalah jalur ISP1. Nah, bisa disimpulkan bahwa ISP1 adalah jalur utama dan ISP2 adalah jalur cadangan. Kita ke new terminal, kemudian kita ping ke 192.168.1.1 TTL. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus bagaimana apabila IP yang terdapat pada ISP1 dalam keadaan terdisable. Apakah MikroTik ini bisa mendeteksi? Maka dari itu kita bisa menggunakan check gateway. Nah, di IP routes ini kita klik 2 kali pada jalur ISP1, lalu check gateway-nya kita pilih ping, apply, kemudian OK. Lalu kita ke Winbox ISP1, ke IP address, kemudian address Ether 2-nya kita disablekan. Lalu kita akan melihat apakah jalurnya sudah berpindah ke ISP2.
Kita cek lagi ke IP routes. Nah, di sini jalurnya sudah berpindah ke ISP2. Selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ACMP. Load balance yaitu memiliki dua jalur ke internet dalam keadaan aktif. Misalkan pada PC1 kita bisa menggunakan internet dengan ISP1, ataupun di PC2 kita bisa menggunakan internet dengan ISP2. Yang pertama kita aktifkan dulu IP address di ISP1 nya, lalu kita ke Winbox Customer, kita hapus default route-nya yang konfigurasi sebelumnya, kemudian kita akan tambahkan lagi, kita akan buat dua gateway. Yang gateway pertama isikan dengan ISP1, dan gateway 2 kita isikan dengan ISP2. Apply kemudian OK. Lalu kita ke PC1 dan PC2, kita ping ke 8888, dan langsung saja kita trace route untuk melihat PC ini menggunakan internet ISP berapa. Di PC1 ini itu menggunakan jalur ISP1. Lalu di PC2 kita coba ping 8.8.8.8 dan coba trace ke 8.8.8.8. Kita masuk ke Winbox Customer, kemudian ke Tools, lalu pilih Trace Route. Trace Route itu kita masukkan internet, yaitu 8.8.8.8, protokolnya ICMP, kemudian kita start. Nah, di sini kita menggunakan jalur ISP2. Selanjutnya yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Misalkan terdapat kasus apabila langganan ISP dengan bandwidth yang berbeda-beda. Misalkan di ISP1 hanya 2 Mbps, sedangkan pada ISP2 menyediakan bandwidth 8 Mbps. Kalau kita simpulkan yaitu adalah 1:4. Kalau sudah seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan round robin. Round robin itu kan harus 50-50, padahal bandwidth yang paling besar adalah ISP2. Berarti yang seharusnya paling banyak disalurkan adalah ISP2. Maka dari itu, kita akan coba lakukan konfigurasi load balance untuk kasus ini. Kita masuk ke Winbox Customer, kemudian IP, lalu pilih route, klik 2 kali pada konfigurasi sebelumnya. Karena tadi adalah 1:4, maka kita bikin sampai 5 kali. Lalu kita bikin gateway di ISP1 hanya 1 dan gateway di ISP2 menjadi 4, karena tadi kan 1:4. Lalu kita ke new terminal, kemudian kita IP route print. Di sini terlihat yang paling banyak digunakan yaitu ISP2. Lalu kita ke tools, kemudian trace route,
Kita start lagi. Di sini terlihat juga bahwa jalur yang paling banyak digunakan yaitu jalur ISP2. Selanjutnya yaitu load balance route rules. Route rules ini akan bekerja dengan sistem source address. Maksud dari source address adalah mendefinisikan. Misal, pada PC1 untuk internetan harus menggunakan ISP1 dan di PC2 untuk internetan harus menggunakan ISP2. Dengan demikian, kita bisa menggunakan route rules. Yang pertama, kita akan membuat IP statik pada PC1 dan PC2. Di PC1 kita tulis IP 10.10.10.11/24 dengan gateway 10.10.10.1. Lalu pada PC2 kita tuliskan IP 10.10.10.10.12/24 dengan gateway 10.10.10.1. Kita coba tuliskan dulu pada topologinya. Lalu kita masuk ke Winbox Customer. Lalu pada IP route kita disable dulu konfigurasi yang sebelumnya. Lalu kita ke rules, add, kita source address-nya isikan dengan IP statik PC1 yaitu 10.10.10.11 dan tabelnya PC1. Apply kemudian OK. Lalu kita buat lagi yaitu dengan source address IP statik PC2 yaitu 10.10.10.12 dan tabelnya isikan dengan PC2. Apply kemudian OK. Lalu pada routes kita plus kemudian isikan gateway pada ISP1. Lalu routing marknya kita isi dengan PC1. Apply kemudian OK. Lalu kita buat lagi dengan gateway ya ISP2 dan routing marknya PC2. Apply kemudian OK. Lalu kita ke PC1 dan PC2. Kita coba ping ke 8.8.8.8 TTL. Lalu kita akan trace route. Selanjutnya ada load balance firewall mangle. Di sini kita bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi untuk contoh kasusnya seperti di load balance route rules, yaitu PC1 menggunakan ISP1 dan PC2 menggunakan ISP2. Kemudian untuk kasus lain, misalkan kita ingin akses domain tertentu harus menggunakan ISP1 dan ke domain lainnya menggunakan ISP2. Kita ke Winbox Customer.
Di rules-nya kita hapus konfigurasi yang sebelumnya. Lalu pada root kita disablekan saja konfigurasi yang sebelumnya. Lalu kita ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini ada konfigurasi yang tidak benar. Kita benerin dulu. Ke IP, kemudian firewall, lalu ke mingle. Terus kita add chainnya pre-routing, kemudian SRC address-nya kita isikan 10.10.10.11. Action-nya kita pilih mark routing, dan new routing mark-nya kita isikan dengan mingle strip ISP strip 1. Apply, kemudian OK. Lalu kita buat lagi. Dengan action mark routing, lalu new routing marknya isikan dengan mingle strip ISP strip 2, kemudian ke general, chainnya pre-routing, dan source address-nya isikan dengan 10.10.10.12. Apply, kemudian OK. Lalu ke IP root, kemudian kita add, kita masukkan gateway ISP1, kemudian routing marknya kita isikan mingle strip ISP strip 1. Apply, OK. Lalu kita tambahkan lagi dengan gateway ISP2, dan routing marknya isikan mingle ISP2. Apply, kemudian OK. Lalu kita ke PC1 dan PC2. Kita coba ping ke 8.8.8.8. Kita konfigurasi IP address dulu. Oke, lalu kita ping lagi ke 8.8.8.8 TTL, lalu kita trace 8.8.8.8. Di sini kita menggunakan jalur ISP1. Lalu pada PC2 kita ping ke 8888. Kita coba konfigurasi IP address dulu. Lalu kita ping ke 8888 dan kemudian kita trace ke 8.8.8.8. Nah, di sini di PC2 kita menggunakan jalur ISP2. Demikian penjelasan dan praktik tentang failover dan load balance. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.